Sebenarnya kalau satu batang saya tarik gitu ya, itu yang terjadi tidak hanya tambah panjang, apalagi yang terjadi dengan batang ini? Apa? Tidak, yang tambah panjang tadi sudah kita ketahui. Sebenarnya apalagi deformasinya? Selain ditarik tambah panjang, ada deformasi yang lain ini. Gimana? Bagaimana dengan ini? Tinggi ini. Mengecil ya. Jadi sebenarnya dia jadi, kalau saya buat ekstrim, dia akan jadi begini. Ya, ini kita tetap ya berurusan dengan perpindahan yang kecil, jadi gambar dibuat besar agar kelihatan saja. Jadi kalau ini tambah panjang, bagian ininya mengecil. Anda tahu dari mana? Hal ini tahu dari mana? Di logika aja gitu ya. Wah, logika Anda hebat gitu ya. Oke, siapa yang pertama kali menemukan ini? Atau setidaknya mengujinya lah gitu. Ada orang yang namanya Poisson. Ya. Poisson itu artinya ikan ya. Jadi kalau bahasa Inggris marga Poisson ini jadi marga fish gitu ya. Jadi Pak Poisson ini menemukan pertama kali kalau ada regangan ke arah memanjang longitudinal, si Pak Poisson itu nggak cuma menemukan fenomena ini, dia menemukan bahwa besarnya ini bisa ditentukan dari perpindahan ini. Jadi ini kalau ada regangan dalam arah longitudinal, maka akan ada regangan dalam arah yang lain, arah yang tegak lurus dari situ, disebutnya lateral. Lateralnya kalau longitudinal itu satu, lateralnya jadi dua arah ya. Kalau memanjangnya ini X, yang mengecilnya ini itu dalam arah Y dan Z sekalian ya. Tidak hanya Y gitu ya. Z-nya juga ikut mengecil. Karena kan batang kita 3 dimensi. Jadi kalau memanjangnya cuma satu arah X saja, Y dan Z-nya akan mengecil. Jadi ini lateral. Nah, kata Pak Poisson, kalau ini positif, ini pasti negatif. Kalau ini memanjang, ini mengecil. Sebaliknya, kalau memendek, kalau ditekan, gitu, dua arah yang lain akan membesar. Jadi ini tandanya selalu berlawanan, sehingga dia memberikan tanda negatif di sini biar hasilnya selalu positif. Ini konstan untuk semua material, kata Pak Poisson. Huruf ini, nah ini satu lagi, nambah satu lagi. Huruf apa ini? Ini huruf nu. Huruf nu ya. Nu ini namanya rasio Poisson. Ini milik setiap material. Jadi satu material punya satu nilai nu. Artinya, kalau kita bisa ngitung perubahan panjang dalam arah memanjang, perubahan panjang dalam arah lain bisa kita hitung kalau nu-nya diketahui. Ya, tadi kan kita sudah ngitung, ini belum regangan ya, delta ya. Ini regangan ya, yang dibandingkan regangan ya, bukan deltanya. Jadi delta ini kita ubah dulu jadi delta A sih bukan perpanjangan. Mungkin yang contoh sebelum ini misalnya ada yang ditarik, ada perubahan panjangnya. Nah, itu dibagi lagi dengan panjangnya sehingga jadi regangan. Maka dan misalnya bahannya baja itu nu-nya sekitar 0,3 ya, kalau pakai satu digit. Kalau pakai dua digit 0,29. Nah, kalau baja ini 0,29, maka kita akan tahu ke arah yang lain dia mengecilnya berapa ya, dengan faktor ini. Ada contoh, sebentar saya lihat contoh di sini aja. Oh, contohnya masih sederhana ya. Ya nggak apa-apa lah. Contohnya satu batang ditarik saja.
ada struktur seperti ini, batang yang ditarik saja. Ini bikinnya perspektif, gambarnya di sini. Jadi saya nyalinnya ikut itu. Ditarik dalam satu arah dengan gaya 12 kN. Tercatat memanjang sebesar 300 mikron, ini ya 10⁻⁶ meter ini mikron. Jadi 0,3 mili gitu ya. Segini perpanjangannya tercatat akibat gaya ini. Kemudian diameternya yang 16 ini akibat ini mengalami pengurangan. Jadi ditulisnya di bawah sini aja. Delta di sini dia sebutnya delta Y. Jadi diameternya yang tadinya 16 berkurang sebesar, ini pengurangannya aja, 2,4 mikron. Ya. Jadi 2,4 kali 10⁻⁶ meter. Ya, ini tambah panjang, ini tambah kecil. Tentukan apa mestinya? Rasio Poissonnya sekalian modulus elastisitasnya. Ya, sekalian pakai formula yang sebelumnya. Rasio Poisson formulanya masih ada di situ. Regangan dalam arah memanjang. Memanjang itu arah gayanya ya. Nggak harus batangnya panjang gitu ya, walaupun batangnya pendek. Nanti saya bikinnya batangnya gini misalnya. Ininya pendek banget, terus tapi gayanya ke sana. Yang memanjang itu tetap yang ini ya. Dalam arah gaya ya. Yang lateral yang sisanya. Oke. Udah dari sini, yang nu dulu aja ya, epsilon, modulus elastisitasnya setelah ini. Nu itu adalah regangan longitudinal dibagi dengan regangan lateral negatif karena yang satu berlawanan dengan yang lain. Yang negatif itu yang lateral di sini, yang ini positif ya. Nah, langsung aja. Regangan adalah perubahan panjang dibagi panjang awal, sudah ada dua-duanya. Tapi ini meter, ini milimeter. Kalau mau jadikan milimeter, yang ini 0,3 ya. 0,3. Ini 500. Sedangkan yang ini perubahannya ini ada minus di depannya, kemudian ini ada minus lagi juga. Minus 2,4. 2,4 ini mikron. Kalau gitu ya udah terlanjur, yang ini aja yang saya jadikan mikron. 16-nya jadi 16.000 gitu ya. Boleh ya? Yang jelas ini satuannya sudah sama, ini juga sama begitu ya. Lalu kalau dihitung negatifnya akan hilang, terus sisanya tinggal perhitungan. Ini karena dari buku saya ada langsung dapat angkanya. 0,25 ya. Kata buku 0,25. Oke, dapat. E dari mana? Ini sudah E-nya. Modulus elastisitas. Cukup dari formula ini aja kan ya. Delta kan N L per A E. Deltanya ada ini. Panjang awal ada 500. Normalnya 12 ini, dimanapun normalnya 12. Elastisitas dicari. Jadi E-nya Anda bisa hitung. 12, ini satuannya apa nih? Kilonewton. Oke. Terus panjang milimeter. Oke, 500 bisa. Dibagi dengan, ini deltanya pindah, E dan deltanya bisa tukeran gitu ya. Deltanya ini dalam meter. Kalau mau jadi milimeter tadi 0,3 ya. 0,3. A-nya, belum dihitung. Pi per 4 kalikan 16 kuadrat. Ini milimeter, kilonewton, ini gigapascal nanti ya. Jadi langsung gigapascal ini. Kuadrat sama dengan gitu ya. Tinggal dihitung, sudah dihitungkan juga 99,5 ya. Gigapascal. Jadi lebih tinggi daripada aluminium tapi nggak sampai baja. Nggak disebutkan bendanya apa. Jadi konsep rasio Poisson itu seperti itu. Kalau kita nggak, yang sebelumnya bukan nggak terjadi gitu. Kita cuma nggak ngitung aja perpindahannya ya.
Dari tadi yang kan ditanya berapa tambah panjangnya gitu ya, berapa pindahnya titik A, titik B, dan seterusnya. Tapi kalau sekalian mau dicek fenomena yang lain, sebenarnya ada dalam arah yang lain. Jadi nanti tinggal mengikuti soalnya saja, apakah perlu dihitung atau enggak. Kalau perlu dihitung, Anda perlu rasio Poissonnya. Atau sebaliknya, kalau ditanya rasio Poisson, kita perlu deformasi dalam arah yang lain dari arah normalnya, ya, dari arah lateralnya.